narasumber yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik dan bahkan sekarang sudah membuka bisnis les private khusus bahasa Inggris pada kakak. Silakan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Anela Siti Brigita. Saya adalah narasumber untuk wawancara Kak Francisca Marcelina. Oke. Nah, berhubung kakak ini memiliki bisnis les private yang bergerak khusus di bidang bahasa Inggris nih. Nah, ini sangat menarik ya. Nah, di sini saya memiliki punya beberapa pertanyaan khususnya untuk bisnis yang sedang kakak jalani. Nah, pertama yang saya tanyakan adalah menurut kakak nih, apa sih tujuan utama dari sebuah bisnis les private khususnya bahasa Inggris? Tujuan utamanya itu apa? Oke, tujuan utama ya. Tujuan utama itu sebenarnya ada dua untuk les private bahasa Inggris. Yang pertama, kita tidak bisa mengesampingkan duniawi, uang. Saya memilih untuk bisnis private ini karena dari aspek keuangan dan dari aspek pembayarannya itu cukup baik dan itu bisa membantu saya dalam keuangan saya. Nah, kalau yang kedua itu adalah karena saya juga sedang menjalani perkuliahan sebagai seorang guru dan akan menjadi seorang guru, maka saya memilih untuk membuat sebuah bisnis yang ada kaitannya dengan apa yang sedang saya jalani sekarang. Intinya ingin mempersiapkan anak-anak usia dini ini untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih efektif di sekolahnya nanti. Nah, seperti yang kakak sebutkan, kakak sekarang sedang berada di bangku kuliah. Nah, dengan kakak membuka bisnis les private itu, apakah mengganggu atau tidak di jam perkuliahan kakak itu seperti? Atau bagaimana sih kakak memanage waktu agar semuanya berjalan dengan baik? Iya. Terkadang memang ada beberapa persepsi yang bisa dibilang mengatakan kalau kita buka bisnis ketika sedang kuliah itu nanti kuliahnya nih bisa terganggu misalnya. Kalau saya untuk caranya ini supaya dia tidak terganggu, jangan mengambil jumlah siswa yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam satu minggu. Misalnya nih 7 siswa saja gitu kan ya. 7 siswa nih, kita punya 7 siswa. Nah, kita atur jadwalnya ini untuk satu orang setiap harinya. Lalu jamnya kalau punya saya memilih untuk mengajar di malam hari, sore lah, jam 7 malam ya ternyata, malam jam 7 malam. Nah, dengan demikian siswa tersebut tidak perlu memikirkan apa ya yang harus dilakukan di siang hari lalu ditambah dengan les lagi gitu. Saya juga tidak perlu memikirkan saya kuliah nih siang masa harus ditambah les. Nah, kalau malam dua-duanya sama enak bro. Seperti itu, makanya saya memilih untuk mengajar di malam hari supaya tidak mengganggu dengan kegiatan perkuliahan saya. Oke, nah seperti yang kita ketahui ya, setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih cara kakak untuk mendekati siswa-siswa dengan karakter yang berbeda itu? Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari les private ya, karena kita itu bisa berkomunikasi one-on-one, face to face dengan anak-anak yang sedang kita ajari tersebut. Nah, dengan demikian, ketika kita bertemu dengan mereka secara saling pandang misalnya seperti itu satu-satu, kita itu jadi aware, jadi tahu dan paham nih bagaimana dia ketika dia menerima pelajaran dari kita. Karakter siswa itu pendekatannya akan disesuaikan dengan bagaimana mereka menerima pelajaran dari kita. Kalau dari saya seperti itu ya. Nah, misalnya anak ini nih pemalu gitu. Nah, kita berusaha menyesuaikan cara mengajar tersebut dengan menyesuaikan dengan gaya yang bisa dia terima. Misalnya dia itu anaknya ngomongnya tidak suka yang terlalu keras misalnya. Kita bisa tetap mengajar dia untuk minta supaya ngomongnya agak keras ya gitu misalnya, atau can you pronounce it clear, misalnya agak jelas dong ngomongnya saya gitu. Oke, lalu mereka pelan-pelan akan mengikuti karena kita memberikan pendekatan yang mereka bisa terima. Lalu selanjutnya ketika kakak memberikan atau mengajar siswa, tentunya ada dong sarana dan prasarana yang digunakan. Itu apa saja yang kakak gunakan? Kalau untuk saya, karena les private-nya ini biasanya saya siapkan yang pertama adalah modul. Karena modul itu adalah yang paling penting ya dalam bisnis, apalagi untuk bahasa seperti les dan sebagainya, karena itu adalah sarana yang paling utama. Saya menyediakan modul dan nantinya biasanya saya akan menyediakan permainan yang bisa saya sambungkan dengan lesson yang saya berikan pada hari itu.
misalnya hari ini nih kita belajar tentang vocabulary adjective, misalnya adjective apa aja nih, ada adjectivenya. Nah, di dalam modul itu ada worksheets-nya kan. Nah, di worksheets-nya ini disediakan nih untuk siswanya. Lalu diberikan misalnya permainan gitu yang sesuai dengan tema kita yang kita lakukan pada hari itu. Nah, itu adalah beberapa bentuk itu adalah beberapa sarana yang saya sediakan untuk guru-guru saya di Les Private. Lalu yang selanjutnya, apa sih motivasi Anda ketika pertama kali ingin membuka bisnis ini? Yang pertama tentu saja saya melihat adanya peluang ya Pak ya. Adanya peluang karena banyak sekali orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di les. Ya. Tapi kalau biasanya untuk di untuk di lembaga-lembaga yang besar itu biaya les bahasa Inggris, matematika dan yang lain sebagainya itu lumayan tinggi. Nah, jadi mereka itu biasanya mencari les private yang lebih terjangkau. Jadi saya berpikir, sepertinya dengan membuka les private sendiri dibandingkan pergi dan bekerja di instansi besar, ini akan lebih menguntungkan bagi saya. Peluang ya? Iya, peluang. Memotivasi. Nah, ketika kakak membuka bisnis ini, ada nggak sih tantangan selama bisnis ini berlangsung gitu? Tentu saja ada ya, karena biasanya untuk hal yang seperti ini, karena saya juga bekerja sendiri. Yang pertama misalnya ketika sudah waktunya mengajar, tapi adanya misalnya sakit atau segala macam, itu seringkali terjadi seperti itu. Jadi itu salah satu hal yang tidak bisa terelakkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bertabrakannya jadwal. Karena di bangku perkuliahan meskipun malam kadang ada jadwal juga. Kemarin yang terakhir ketika ada acara pada hari Jumat untuk pelepasan itu selesainya itu sekitar jam 6.45. Dan saya mengajar ke rumah salah satu murid saya menggunakan dress yang saya pakai jika saya menjadi MC di acara tersebut. Nah, itu adalah beberapa tantangan yang memang harus saya cari solusinya sendiri seperti itu. Yang penting menurut saya untuk menghadapi tantangan-tantangan ini yaitu berkomunikasi dengan jelas dan baik antara orang tua dan siswa yang saya paling dalam kondisi yang capek. Iya, betul sekali. Lalu selama bisnis Anda ini berlangsung, apa sih atau ada nggak sih pengalaman menarik yang mungkin terjadi antara Anda dan juga siswa, mungkin antara Anda dengan juga orang tua mungkin, atau selama kegiatan belajar itu berlangsung? Yang menarik menurut saya itu adalah bagaimana orang tua biasanya orang tua itu yang sudah mendaftarkan anaknya dalam les misalnya kan, mereka itu cenderung lebih perhatian. Nah, yang saya salutkan karena ketika saya mengajar itu biasanya orang tua itu tidak akan present di ruangan tempat kami belajar. Nah, mereka membiarkan anaknya itu berekspresi yang baik gitu. Nah, kalau menurut saya pengalaman ini tuh cukup nyaman dan baik gitu. Jadi orang tua itu mereka membiarkan anaknya mengeksplor dengan bebas, mereka berekspresi dengan baik. Saya rasa pengalaman-pengalaman dan pengertian orang tua yang seperti itu sangat bagus sekali. Juga menjadi semangat untuk diri sendiri ya. Betul. Saya jadi merasa orang tua ini percaya nih sama saya gitu. Karena mereka membiarkan saya mengajarkan anaknya dan berekspresi juga dengan baik dan bebas. Juga seperti yang kita ketahui ya, tidak semua anak itu menyukai bahasa Inggris. Untuk les juga mungkin itu bukan kemauan dari mereka, mungkin itu sebuah dorongan dari orang tua mereka. Nah, itu bagaimana Anda menyikapi siswa yang mungkin les di tempat Anda, tetapi dia itu tidak menyukai bahasa Inggris gitu. Jadi bagaimana cara Anda mendorong siswa tersebut? Itu tentu saja ada banyak ya Pak ya. Dan tadi saya sudah mention di sarana dan prasarana games itu merupakan salah satu cara yang baik untuk membuat anak-anak itu merasa terikut dan ter-engage di dalam pembelajaran tersebut. Nah, mungkin mereka tidak suka 30 menit awalnya kita itu belajar yang full misalnya. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu, karena mereka mungkin masih mengumpulkan nyawa lah, masih mengumpulkan niat lah. Jadi saya men-switch nih. Yang pertama itu jangan pembelajaran efektif dulu, tetapi games. Nah, gamesnya ini tetap ada dicantumkan pembelajaran di dalamnya. Nah, mereka bisa mendapatkan materi yang sama di games ini dengan materi yang akan saya ajarkan. Dan dengan seperti itu, mereka akan lebih tertarik kepada apa yang akan kita pelajari gitu sebelum kita memulainya. Atau mungkin mereka
bisa saja sudah lebih paham terlebih dahulu gitu kan. Jadi mereka senang gitu ketika kita masuk ke dalam pembelajarannya. Menurut saya games itu adalah salah satu cara yang memang paling efektif untuk mendorong mereka agar menyukai bahasa Inggris Iya, ya. betul. Oke, pertanyaan terakhir, apa sih hasil akhir yang Anda harapkan ketika Anda memulai sebuah bisnis ini? Hasil akhirnya itu Anda mengharapkan apa selain dari ya seperti kita tahu Iya. pendapatan dan penghasilan itu kan? Saya berharap ini sih sebenarnya yang paling akhir, tujuan yang paling penting ketika saya membuka les private di sini adalah untuk anak-anak yang belajar itu mereka merasakan peningkatan yang memang signifikan gitu, merasa gitu kan. Oh, ketika pertama kali masuk les ini nih kemampuannya itu ada di level ini, misalnya level B misalnya. Nah, ketika mereka menyelesaikan course-nya sudah misalnya setengah tahun atau 4 bulan misalnya. Nah, mereka meningkat gitu, misalnya dari level B menjadi level A seperti itu. Itu saja yang saya inginkan sebenarnya. Karena anak-anak ini berhak untuk mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris yang baik, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Oke, baik, terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.